kemarin pembahasan kita yang kelewat dalam niat menuntut ilmu, tidak boleh niat menuntut ilmu itu untuk mendapatkan kemegahan. Tidak boleh niatnya menuntut ilmu itu untuk mendapatkan pangkat jabatan. Tidak boleh dia menuntut ilmu itu niatnya untuk mendapatkan duniawi semata. Hendaklah dia menuntut ilmu itu dia niatkan untuk mencari ridha Allah. Lillah. Semua ibadah itu niatkan karena Allah. Karena jika menuntut ilmu niatnya untuk mendapatkan dunia, rugi. Di mana ruginya? Toh dunia itu sedikit, dunia itu hina, dunia itu fana. Sementara dia menuntut ilmu itu serba dengan kelelahan, serba dengan kesusahan, maka rugi dia berlelah-lelah itu andai hanya untuk mendapatkan perkara yang sedikit, perkara yang hina, dan perkara yang tidak bersifat selama-lamanya. Tapi hendaklah ilmu yang dia tuntut dengan kesusahan itu dia niatkan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal abadi. Mana dia? Surga Allah kelak pada hari kiamat. Maka niat menuntut ilmu mendapatkan kemegahan, mendapatkan kemenangan pada hari kiamat. Ya, pembahasan kelewat. Sambungan pembahasan kita pada malam ini. Sepantasnya bagi orang yang punya ilmu itu bahwa dia tidak menjatuhkan hina dirinya dan hina ilmunya. Contoh, orang yang berilmu ini dia bisa menjadi patokan dalam masyarakat. Maka tidak boleh orang yang berilmu ini melakukan perkara-perkara yang justru menghinakan ilmunya dan menghinakan ahli ilmu. Beda jikalau dosa dilakukan oleh orang yang tidak berilmu dengan dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah punya ilmu. Mana yang jahat? Lebih jahat orang yang punya ilmu yang melakukan dosa ketimbang dosa dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu. Karena orang yang tidak punya ilmu ketika dia melakukan dosa, dia tidak menghinakan ilmu. Karena orang tidak menghina ilmu. Tapi ketika yang melakukan dosa itu orang yang berilmu, maka dia telah menghinakan ilmu yang ada pada dirinya. Maka hendaklah orang yang berilmu itu menjaga dirinya. Dari mana dia jaga dirinya? Daripada jatuh ke lembah kehinaan. Tidak boleh dia menghinakan dirinya. Bahkan pakaian dia mesti baik. Orang berilmu nanti pada akhirnya pakaiannya mesti bersih, pakaiannya mesti sopan, pakaiannya mesti harum wangi. Sebab kenapa? Supaya mulia ilmunya. Ketika dia berpakaian dengan pakaian biasa, dengan pakaian yang hina, dengan pakaian yang tidak baik, maka dikala itu sama dengan dia menghinakan ilmunya. Kalau dia menyombongkan diri dengan pakaian, justru memuliakan ilmu yang ada pada badannya, sehingga perlu dia berpakaian dengan pakaian yang sopan. Maka kalau pakaian tidak sopan, kalau dihina oleh orang lain, oh di bulan ilmu enak, mati mayang dah. Maka kalau orang yang tidak termayang itu orang yang tidak berilmu, tidak begitu bahasa orang lain. Sehingga nantinya memakai emas misalnya laki-laki. Jika orang yang jahil, dosanya dosa kecil. Tapi kalau orang besar, dosanya dosa besar. Orang berilmu, dosanya dosa besar. Sebab kenapa? Karena jadi patokan bagi orang lain. Oh, pulangan ilmu enak, tapi emas dipakai. Karena memakai emas itu bagi laki-laki dosa. Beda dosanya. Jika dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, dosanya dosa kecil. Maka kalau dilakukan oleh orang yang berilmu, dosanya jadi dosa besar. Sebab kenapa? Dia menghinakan ilmu, menjatuhkan ilmu yang ada pada dirinya dengan melakukan dosa. Maka hendaklah orang berilmu itu jaga nama baik ilmu. Jangankan ilmu tingkat sekolah, kalau dikatakan oleh guru kita, jaga nama baik sekolah. Apa maknanya? Ketika kita pulang kampung, kalau kita melakukan dosa, kalau kita tidak taat kepada orang tua, yang jadi tercemar nanti nama baik pesantren, nama baik sekolah. Ini namanya. Oleh guru mengatakan, jaga nama baik sekolah. Demikian juga orang berilmu, jaga nama baik ilmu. Orang yang punya ilmu, mesti dia jaga nama baik ilmunya itu. Bagaimana cara menjaga nama baiknya? Salah satunya, jangan jatuhkan diri dalam lembah kehinaan. Sudah menuntut ilmu, sudah duduk di daya, sudah ngaji, belajar lagi, dah sampai SMA, masih main cip-cip misalnya. Nanti kon menghinakan ilmunya. Menghina ilmunya. Menghina ilmu namanya. Di mana dia menghina ilmunya?
dia tahu itu judi, dia tahu itu dosa. Jadi semua uang haram judi itu 1 dirham boleh. Nabi kata dirhamun minar riba asyaddu minaz zina salasa marah. 1 dirham daripada uang judi, uang riba termasuk judi lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 30 kali berzina dengan ibu kandung. Mainlah cicit. Enggak banyak, walaupun sedikit. Nabi mengatakan 1 dirham. 1 dirham daripada uang riba, dosanya kata Nabi lebih besar daripada berzina 30 kali dengan ibu kandung. Masya Allah. Zina dengan orang biasa saja dosanya dosa yang teramat kecil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takrabu zina, jangan kamu hampiri zina, sebab zina itu perbuatan hewan, perbuatan yang teramat